Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film EP Channel. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini, kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Film ini berkisah tentang keluarga yang liburan ke sebuah pantai. Namun secara misterius, semua orang yang di pantai mengalami penuaan hanya dalam beberapa jam saja. Dan dalam 1 jam berada di pantai, setara dengan 2 tahun di dunia nyata. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kisah dimulai dengan sebuah keluarga yang terdiri dari sang istri bernama Priska dan suaminya bernama Guy Kappa dan 2 anak mereka bernama Trent dan Maddox. Keluarga ini akan liburan ke pulau tropis, pulau yang tampak sempurna. Tak berapa lama, keluarga ini tiba dan disambut oleh manajer resort atau tempat wisata di pulau itu. Wanita bernama Madrid segera memberi mereka minuman yang menyegarkan, dan itu semua gratis untuk para tamu. Trent juga bertemu Idlis, salah satu anak laki-laki setempat yang merupakan keponakan dari manajer resort. Anak ini tampaknya tahu rahasia tentang pulau itu. Setelah meletakkan barang-barang di penginapan dan berganti pakaian, keluarga ini pergi ke pantai. Pengunjung pantai dalam suasana ramai. Trent dan Idlis nampaknya semakin akrab. Pada malam hari, kita akan melihat bahwa keluarga ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, di mana Guy Kappa dan Priska ingin bercerai. Untuk itu, mereka membuat liburan terakhir kalinya bersama anak-anak sebelum berpisah. Di sisi lain, Priska telah memiliki penyakit di tubuhnya selama bertahun-tahun. Sementara Maddox dan Trent mendengar orang tua mereka berdebat, tapi tetap memainkan permainan decoding yang mereka dapatkan dari Idlis. Di pagi hari saat sarapan, keluarga Priska didekati oleh manajer resort dan menawari mereka untuk mengunjungi pantai terpencil di sisi lain pulau. Dan di pantai itu tidak terlalu ramai orang. Dan mereka bisa dengan tenang menikmati suasana pantai dan terhindar dari kerumunan orang banyak. Tiba-tiba, keluarga ini melihat seorang wanita parubaya pingsan. Wanita itu bernama Patricia. Dia mulai mengalami kejang, dan suaminya bernama Jerin berusaha menolongnya. Jerin adalah seorang perawat. Lalu pria bernama Charles yang merupakan seorang dokter mendekati Patricia yang pingsan, dan segera membantunya. Kemudian Charles dan keluarganya yang terdiri dari istri bernama Crystal, ibunya bernama Agnes, dan anaknya bernama Kara. Mereka bergabung dengan keluarga Priska untuk pergi ke pantai yang direkomendasikan oleh manajer resort. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk pantai terpencil, dan mereka harus berjalan sedikit untuk mencapai pantai itu. Setibanya di pantai, kita dapat melihat bahwa tempat itu memiliki pemandangan yang sangat indah, tetapi dikelilingi oleh dinding batu curam yang sangat menyeramkan. I just got chills. Mereka kemudian bertemu seorang pria misterius di pantai yang bernama Sedan, yang tampaknya dia adalah seorang rapper. Saat bermain-main, Maddox dan Trent menemukan pisau berkarat dan mainan di pasir. Tapi Priska menyuruh mereka pergi dan meninggalkan pisau dan mainan itu. Ketika sedang mandi, Trent melihat mayat seorang wanita yang tenggelam. Mayat itu ternyata adalah Pater Sedan yang hilang setelah berenang. Sebelum rombongan orang Priska datang ke pantai, Kappa dan Charles mengangkat mayat itu dari air dan meletakkannya di pasir, lalu menutupnya dengan handuk. Mereka bingung dengan kejadian itu, dan Charles menuduh Sedan menjadi pembunuh pacarnya sendiri. Dia dituduh karena hidungnya berdarah tanpa henti. Sebenarnya Sedan juga bingung dengan kejadian itu, dan sudah pasti menyangkal tuduhan Charles kepadanya. Beberapa saat kemudian, Jerin dan Patricia tiba di pantai, dan Charles menjelaskan situasinya kepada pasangan itu. Keluarga Kappa dan Charles menegaskan bahwa mereka sudah ingin kembali ke resort, dan ditambah lagi sinyal sama sekali tidak ada di pantai itu. Ketika Jerry mencoba untuk kembali ke arah jalan yang mereka lalui sebelumnya, dia tiba-tiba merasa pusing dan pingsan, lalu terlempar kembali ke pantai dan ditemukan oleh Kappa. Dan hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa kembali ke jalan sebelumnya. Setelah itu, ibu Charles tiba-tiba tidak bisa bernafas. Charles berusaha memberi bantuan, namun ibunya tidak tertolong dan meninggal di pantai itu. Dan sebelum kejadian itu, Priska sempat memberitahu Charles dan menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak-anaknya dan memintanya untuk memeriksa mereka.
Patricia dan Jen bertemu dan berbincang dengan Trent dan Maddox. Mereka bingung dengan usia anak-anak yang masih muda, tapi fisik mereka terlihat lebih tua. Bahkan Priska dan Kappa sampai tak mengenali anak-anak mereka yang hanya beberapa jam saja terlihat lebih tua. Have you seen my children? I'm right here, Mom. Mom. Why are you looking at me like that? Yeah, that's me. Berada di pantai itu, waktu seakan-akan melompat sekitar 5 tahun dalam beberapa jam saja. Sedan mencoba untuk melarikan diri dan dikejar oleh Charles. Tapi begitu mereka memasuki gua, jalan yang dilalui sebelumnya, mereka langsung pingsan dan terlempar kembali ke pantai. Karena itu, kelompok itu sekarang mengerti bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari pantai itu. Charles tiba-tiba menyerang Sedan dengan pisau, tapi luka wajahnya yang terkena pisau sembuh secara mengejutkan, dan hal itu membuat mereka semakin bingung. Let me see that laceration. Being shocked, I'm numb. I'm not feeling the pain no more. No, this is not making any sense, Priska. Jerin menyarankan seseorang untuk berenang melawan arus, untuk menemukan pantai yang lain. Tapi tidak ada yang setuju dengan rencana itu, karena tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa. Kemudian mereka semua berkumpul untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi situasi yang terjadi. Patricia menduga bahwa anak-anak bereaksi terhadap virus. Itu sebabnya mereka berkembang pesat. Priska dan Kappa mengungkapkan kepada teman yang lainnya bahwa Priska memiliki tumor jinak di dalam perutnya. Dia menjelaskan bahwa itu seharusnya hanya 3 cm besarnya, tapi Jerin mengatakan tumor itu sekarang ukurannya sebesar softball. Priska tiba-tiba pingsan dan Jerin menemukan bahwa tumor terus tumbuh. Kita sekarang mengerti bahwa pantai tidak hanya mempengaruhi usia mereka, tetapi kondisi fisik, terutama penyakit juga akan tumbuh lebih cepat. Dengan demikian, untuk menyelamatkan hidup Priska, Charles akan melakukan operasi. Tapi ketika Charles membelah perut Priska, luka di perutnya pun tiba-tiba sembuh. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mengeluarkan tumor yang cukup besar dari perut Priska dan lukanya kembali sembuh, dan Priska kembali sadar dari pingsannya. Kemudian Sedan melihat mayat pacarnya, namun dia sangat terkejut setelah melihatnya. Mayat itu kini hanya tinggal kerangka. Hal itu terjadi hanya dalam waktu 3 jam, yang biasanya terjadi dalam waktu yang sangat lama. Jerin menjelaskan bahwa rambut dan kuku tidak tumbuh begitu cepat karena pantai mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh, dan sel-sel mereka di rambut dan kuku mati. Sedan juga berpendapat bahwa 60 menit di pantai itu setara dengan 2 tahun. Dengan demikian, semua orang akan berusia hampir 50 tahun dalam 1 hari saja. Our cells are just aging. Almost 50 years in one day. Keanehan lebih lanjut terjadi ketika Trent dan Kara sedang bersenang-senang bersama. Ketika bertemu dengan keluarga, mereka semua terkejut karena Kara tengah hamil dan akan segera melahirkan. Kara. Mom, you're better. Maddox. It's okay, Trent. Just let Mom and Dad figure this out. It's okay, right, Mom? Dalam situasi yang masih bingung, Jar menyuruh Kara bersiap untuk melahirkan. Tapi setelah melahirkan, sayang sekali bayinya harus mati karena pantai dan efek penuaan yang sangat cepat. Situasi semakin tegang ketika tiba-tiba Charles menyerang Sedan dengan pisau, dan teman yang lain tidak bisa melakukan sesuatu karena Sedan telah tewas. Kappa hanya mengambil pisau dari tangan Charles. Rupanya Charles memiliki penyakit mental yang disebut skizofrenia. Jar mengatakan kepada yang lainnya bahwa dia akan berenang ke pantai yang lain dan meminta pertolongan. Menurutnya hanya itu jalan satu-satunya agar mereka bisa selamat dari pantai terkutuk itu. Kappa kemudian menyadari bahwa mereka sengaja dipilih untuk pergi ke pantai itu karena masing-masing dari mereka memiliki kesamaan, yaitu bahwa mereka semua memiliki catatan medis. Kemudian Maddox berenang dan secara tidak sengaja menemukan mayat Jan yang sepertinya Jan dihempaskan oleh ombak yang kuat saat berenang dan tewas tenggelam. Di sisi lain, Kara putus asa, merasa tak ada jalan lain untuk keluar dari pantai. Dia nekat memanjat tebing yang curam. Tapi setelah memanjat cukup tinggi, tiba-tiba dia menjadi tidak sadar dan jatuh. Kara pun tewas. What if we spend this whole time trying to get out of here? We still don't make... It'll be too short if we don't try. No!
Oh, Carol! Carol, wake up! Peristiwa tragis berlanjut ke Patricia. Dia kejang-kejang dan penyakitnya kambuh lagi, lalu tewas. Priska dan Kappa mulai menderita efek fisik dari pantai saat dia berjuang untuk mendengar suara-suara dari telinga kirinya, dan Kappa mulai kehilangan penglihatannya. Sementara itu, Priska pergi berjalan sendirian di tengah perjuangan mereka untuk melarikan diri dari pantai. Maddox dan Trent menemukan buku berisi catatan dari wisatawan sebelumnya. Di buku itu, tercatat pengalaman pahit si pengunjung sebelumnya, serta tertulis puluhan nama-nama yang tewas di pantai itu. Trent juga berhasil melihat kamera di puncak gunung yang menunjukkan bahwa seseorang mengawasi mereka sepanjang waktu. Adapun Charles menjadi benar-benar gila dan menyerang Priska dan Kappa. Berkali-kali dia memainkan pisaunya ke tubuh Priska dan Kappa, tapi luka itu segera sembuh. Priska kemudian menyuruh anak-anaknya bersembunyi dan mengambil pisau berkarat dan menusukkannya ke tubuh Charles. Luka Charles terinfeksi membuatnya tewas. Sementara itu, Trent dan Maddox bertemu dengan Priska. Ketika bersembunyi, Priska ingin menyerang mereka karena tidak terima dengan tewasnya Kara. Akan tetapi, sesuatu hal yang aneh terjadi pada tubuhnya dan berakhir membuatnya tewas. Hingga malam tiba, orang yang tersisa di pantai adalah Priska, Kappa, Trent, dan Maddox. Malam itu Priska dan Kappa terlihat semakin menua. Dan mereka sangat senang bisa selalu bersama hingga menua. Dan tak berapa lama, pasangan ini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dad. Pagi pun tiba, Maddox dan Trent kini terlihat semakin dewasa. Dan ketika mereka membuat istana pasir, Trent menyadari bahwa ada pesan yang diberikan oleh Idlib yang belum mereka baca. Pesan tersebut menunjukkan tentang bagian karang bawah laut. Percaya bahwa bagian karang akan memungkinkan mereka untuk keluar dari pantai terkutuk itu. Mereka mulai berenang melalui karang. Sayangnya gaun Maddox terjebak di karang, dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak kehabisan nafas di dalam air. Di sebuah pegunungan, seorang karyawan resort yang telah memantau pantai selama ini melaporkan kepada atasannya bahwa semua yang di pantai telah tewas. Dan tak melihat Maddox dan Trent yang berenang ke karang. Dan kita akan mengetahui bahwa resort tersebut digunakan oleh tim peneliti dari Warren dan Warren Farmasi untuk melakukan uji coba klinis obat-obatan medis baru, dan telah menggunakan pengunjung mereka dengan kondisi medis sebagai subjek tes tanpa disadari oleh para pengunjung. Karena pantai secara alami mempercepat penuaan dari para pengunjung, para peneliti telah mampu menyelesaikan uji coba seumur hidup obat hanya dalam sehari. Salah satu peneliti menjelaskan bahwa mereka baru-baru ini berhasil mencegah epilepsi dengan memberikan obat kepada Patricia selama kedatangannya. Patricia yang menderita kejang seumur hidup berhasil menghindari kejang epilepsi selama sekitar 8 jam dan 17 menit di pantai, atau setara selama sekitar 16,5 tahun di dunia nyata. Setelah kejadian itu, manajer mulai menyapa pengunjung baru. Tetapi tiba-tiba suasana menjadi kacau karena kedatangan Trent dan Maddox. Rupanya mereka selamat dari pantai terkutuk itu menggunakan buku catatan wisatawan yang mereka temukan. Dan itu sebagai bukti dari hilangnya beberapa pengunjung dan nama-nama yang hilang tercatat di buku itu. Mereka pun segera menemui seorang polisi yang menjadi pengunjung dan memberikan buku itu. Si polisi segera bergerak cepat menghubungi atasan dan masalah itu segera diproses. Trent dan Maddox kembali bertemu dengan Idlib. Ia tak yakin bahwa mereka adalah temannya semalam. Namun ketika trailer menunjukkan kertas berisi pesan Idlib, ia percaya bahwa mereka selamat atas bantuannya. Untuk perusahaan farmasi, Warren dan Warren, manajer hotel, adalah kepala tim dari para peneliti yang telah memberikan para pengunjung dengan minuman diagnosa medis fisik. Dan itu sebenarnya adalah obat percobaan. Priska, Charles, Patricia, dan Sedan dipilih secara khusus karena penyakit yang mereka derita. Di pantai, para ilmuwan dapat memantau kesehatan mereka dan melihat bagaimana obat bekerja dari waktu ke waktu.
Tak berapa lama, manajer resort dan para peneliti ditangkap. Kemudian Tran dan Maddox pulang dengan naik helikopter, ditemani dengan polisi yang akan menjelaskan situasi yang mereka alami kepada bibi mereka, agar dapat menerima kondisi Tran dan Maddox yang kini terlihat lebih tua. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Dan sampai bertemu di konten berikutnya.